Betul. Jadi 1000 Guru Sulsel itu sebenarnya programnya ada banyak, Kak. Yeah. Tapi lahirnya karena ada traveling and teaching. Jadi kita pengennya teman-teman ngerasain traveling yang berbeda. Jadi ada experience mengajar sehari di pedalaman. Jadi bukan cuman guru aja yang boleh ngajar, tapi semuanya juga boleh ikut ngajar gitu. Jadi awal inisiasinya kayak gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Mufadla di Itawa podcastnya Maros TV. Nah, siang hari ini saya kedatangan tamu spesial dari komunitas 1000 Guru Sulsel ya, Traveling and Teaching. Nah, teman-teman podcast Maros TV, kita akan perkenalan dulu sebelum kita jauh mempertanyakan apa ini komunitas 1000 Guru Sulsel ya. Ya. Baik, sebelumnya silakan perkenalkan diri, dengan siapa saya bicara dan ketemu hari ini. Halo semua, halo juga Kak. Nah, perkenalkan saya Fasya. Oh ya, sebelumnya sorry, Fasya ya. Fasya ya. Iya. Fasya sudah vaksin? Sudah dong. Sudah. Kalau saya juga sudah vaksin, alhamdulillah. Tahap kedua juga sudah. Iya, Mungkin biar lebih kelihatan dan lebih jelas audionya, bisa buka masker nggak apa-apa ya. Oke. Untuk podcast kali ini. Oke. Iya, silakan. Kan lebih cantik kalau silakan. Nah, perkenalkan saya Fasya Anissa dari koordinator divisi dari rekrutmen dan pemberdayaan relawan dari 1000 Guru Sulsel. Mungkin kami kedatangannya ke sini itu untuk memberikan informasi lagi buat teman-teman yang ada di sana untuk mengenai 1000 Guru Sulsel lebih lengkapnya, Kak. 1000 Guru Sulsel lebih lengkapnya. Iya. Ini komunitas ya, Fasya ya? Iya, betul. Oke, ini komunitas di Makassar saja atau ada di tempat lain? Jadi komunitas 1000 Guru itu ada di banyak tempat, ada di Jawa dan ada di Bandung, dan intinya tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada di Sulsel. Berarti ini cabang ya di Sulsel ya, cabang komunitas iya. ya? Baik, Fasya, ini mengenai 1000 Guru Sulsel ini, Fasya, ini komunitasnya dalam hal bidang apa ini yang... Oke, nah kalau 1000 Guru Sulsel dan 1000 Guru itu adalah komunitas yang dia tuh bergerak di bidang pendidikan, tapi dia khususnya untuk anak-anak di pedalaman, Kak. Anak-anak di pedalaman? Berarti tidak berlaku di kota-kota ya? Iya, tapi jadi kita tuh lebih concernnya terhadap anak-anak di pendidikan di pedalaman, Kak. Bisa dijelaskan dulu komunitas 1000 Guru Sulsel ini seperti apa sebelumnya? Terinspirasi dari mana, terus awal mulanya kenapa bisa terbentuk? Oke, nah jadi 1000 Guru Sulsel itu sebelumnya kan dari 1000 Guru Pusat yang ada di Jakarta. Nah, jadi itu dia pendirinya itu ada Kak Jemi Ngadiono. Nah, Kak Jemi itu terinspirasi dia yang pertama menginisiasi adanya 1000 Guru. Kemudian kalau lahirnya 1000 Guru Sulsel itu di tahun 2014. Jadi 1000 Guru 2014 ya? Sudah berapa tahun itu? Sudah 6-7 tahun lebih kan. Oh, siap. Nah, jadi kalau 1000 Guru Sulsel itu diinisiasi sama Kak Andi Api Patongai. Jadi sebelumnya Kak Api ini merupakan relawan di 1000 Guru Pusat. Di pusat? Dia bertemu dengan Kak Jemi, kemudian Kak Api memang katanya juga sering traveling, karena kan salah satu program dari 1000 Guru dan 1000 Guru Pusat itu adalah traveling and teaching. Nah, untuk itu Kak Api menginisiasi pertama kali kegiatan bagaimana minta izin ke Kak Jemi, Kak saya mau buat 1000 Guru tapi di Sulsel. Khusus di Sulsel. Tapi awalnya itu 1000 Guru Sulsel namanya itu 1000 Guru Makassar, bukan 1000 Guru Sulsel. Oh gitu. Jadi khusus untuk daerah-daerah Makassar, tapi berubah menjadi 1000 Guru Sulsel karena kegiatan-kegiatannya itu banyak dilakukan di daerah-daerah Sulsel, bukan cuma di Makassar saja. Seperti itu, Kak. Kemudian kalau dari anggotanya ini, Fasya ya, ini memang wajib guru atau dari kalangan apa ini kalau untuk 1000 Guru Sulsel ini? Nah, itu tadi anggotanya atau pengurusnya itu sama sekali tidak wajib guru. Tidak wajib guru ya? Tapi cuman orang-orang yang ingin memang punya jiwa kerelawanan, punya jiwa yang senang dengan anak-anak.
kayak gitu Kak. Jadi kita tidak mengharuskan latar belakangnya itu guru atau pengajar. Karena saya sendiri pun bukan guru. Kalau Fasya latar belakangnya apa ya? Saya mahasiswa di Unhas Universitas Hasanuddin jurusan pertanian pula. Jadi tidak ada pertanian, ya? hubungannya dengan. Tapi karena memang mungkin Fasya cinta mengajar ya, suka mengajar ya. Iya. Jadi gabung di 1000 Guru Sulsel ya. Oke, baik. Kemudian awal mulanya ini 1000 Guru Sulsel kan tadi Fasya bilang ke pelosok-pelosok. Nah, ini pelosok pertama yang didatangi oleh 1000 Guru Sulsel di mana ini Fasya? Kalau untuk pelosok pertamanya itu Kak, saya kurang tahu kalau untuk pelosok pertamanya, karena saya dan teman-teman yang saat ini lagi mengurus itu merupakan pengurus baru di tahun 2020 sampai 2021 ini. Jadi sebelumnya 1000 Guru Sulsel itu dihandle sama Kak Api dan teman-temannya selama kurang lebih 6 tahun kalau nggak salah. Begitu ya? Iya. Kalau Fasya sendiri maksudnya gini, kenapa sih mau terlibat dengan komunitas 1000 Guru Sulsel ini? Maksudnya kan basicnya di pertanian, kemudian mungkin Fasya juga punya kegiatan-kegiatan yang lain. Kenapa mau terlibat di 1000 Guru Sulsel? Nah, pertamanya alasannya tentunya ingin punya pengalaman lebih dalam bidang kerelawanan. Tapi sejujurnya saya sendiri pun pada saat masuk di 1000 Guru Sulsel mengira bahwa ini bukan pengurus, bukan perekrutan pengurus, tapi perekrutan hanya relawan. Jadi saya pikirnya itu cuman saya masuk sebagai relawan, bukan sebagai pengurus. Tapi memang di 1000 Guru pada saat Kak Api yang pegang itu proses perekrutannya itu cukup sangat lama, mungkin sekitar 6 bulan perekrutannya. Saya bilang kenapa ya proses perekrutannya itu sangat lama, padahal karena saya pikirnya itu cuman relawan. Ternyata saya joinnya di perekrutan pengurus dan gitu. Dan alhamdulillah dipercaya sama Kak Api dan teman-temannya waktu itu untuk menjadi koordinator dari divisi rekrutmen dan pemberdayaan relawan. Tapi Fasya sudah pernah turun? Iya sudah. Kemarin juga kita adakan TNT tapi khusus dari untuk teman-teman pengurus itu di desa terpencil Kahaya, di situ di Bulukumba. Oh, sampai Bulukumba ya? Iya. Luar biasa. Jadi semua jalan-jalan ke Bulukumba ini. Iya. Saya curiganya travelingnya ke Bira ini, bukan teachingnya. Atau tetap diutamakan teaching ya, karena iya, otomatis justru kita nama tidak ke komunitasnya 1000 Bira. Guru ya. Justru waktu itu kita tidak ke Bira Kak, tapi kita ke air terjun desa Kahaya yang cukup terpencil sekali menurut saya, dan itu baru pertama kali saya terjun langsung ketemu sama adik-adik dan tinggal di rumah kepala desa di desa tersebut. Berarti langsung membaur dengan warga dan betul, suasana Kak. di sana. Iya. Sebenarnya apa yang dicari sama Fasya ini dengan gabung di 1000 Guru? Kan ini dalam artian kan kita tidak digaji ya. Iya. Ini betul-betul relawan ya. Iya. Ini kemauan, kira-kira apa yang dicari sama Fasya sendiri nih? Pertama, yang tadi saya bilang itu pengalaman. Tapi pada saat saya ikut prosesnya, saya ikut melihat anak-anak, itu saya kalau lihat senyumnya, lihat tawanya itu kayak jadi obat tersendiri buat saya, dan itu merupakan menurut saya kayak ketenangan yang tidak bisa dibeli Kak. Jadi itu mungkin alasan utama saya bisa, saya juga senang bisa bergabung bersama kakak-kakak di 1000 Guru Sulsel. Mungkin seperti itu Kak. Kalau masalah jadwal kuliah nggak terganggu itu kuliah? Alhamdulillah tidak terganggu, karena program-program atau kegiatan-kegiatan di 1000 Guru dan 1000 Guru Sulsel itu memang biasanya dilaksanakan di weekend Kak. Jadi di weekend, iya, jadi tidak mengganggu aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya. Karena juga beberapa pengurus dari 1000 Guru itu sudah ada yang bekerja dan banyak sekali yang sudah bekerja. Jadi memang kegiatannya khusus di weekend aja kayak gitu Kak. Berarti di komunitas ini usia dari membernya bervariatif juga ya? Iya, ada yang mungkin masih kuliah, ada yang Iya. sudah berkeluarga? Iya, ada juga yang sudah berkeluarga. Bahkan saya pernah dengar cerita bahwa ada relawan dari 1000 Guru Sulsel itu yang berjodoh. Oh gitu? Sampai ke Jadi jodoh, katanya jodoh di komunitas 1000 Guru Sulsel ya. Jadi Tapi ya kenapa tidak ya, kalau sama hobi, sama keinginan, kemudian sefrekuensi pasti ya ketemu ya. Artinya ada standar kah untuk jadi member di 1000 komunitas guru? Karena seperti Fasya bilang, kalau Fasya basicnya di pertanian, kemudian Fasya juga sebenarnya bukan guru. Nah ini apa persyaratan untuk menjadi relawan
guru sulsel seperti Fasya? Nah, kalau persyaratannya itu sebenarnya mungkin tidak ada, tapi cuman hanyalah batasan umurnya. Jadi untuk semua relawan dan semua pengurus yang ingin bergabung di 1000 Guru dan 1000 Guru Sulsel itu batasan umurnya dari 18 tahun sampai 30 tahun, Kak. Fasya terakhir kan kemarin katanya di Bulukumba ya? Iya. Itu di daerah mana di Bulukumba? Desa Kindang, Kecamatan Kahaya. Di Tanete ya? Iya. Kindang Tanete kalau Iya, salah. Iya, itu bisa berikan gambaran sedikit Fasya. Kondisi anak-anak di sana di Tanete waktu Fasya mengajar itu kondisinya seperti apa di sana? Nah, kondisinya bisa saya bilang cukup bagus dan anak-anak di sana itu kayak semangat sekali pada saat lihat kami datang ke sekolahnya karena mereka mungkin juga karena kan kita perginya itu kondisi PPKM. Betul. Nah, jadi mereka mungkin diliburkan tapi pada saat kami datang sebelum kami datang kami sudah survei dulu, minta izin dulu sama kepala desanya. Jadi kami hubungi guru-guru di sana, kami minta anak-anaknya untuk datang dan anak-anak di sana itu sangat bahagia saat lihat kita datang, kita ajar dia hal-hal ringan yang mungkin dan bahkan gurunya pun sempat bilang kalau mereka itu terinspirasi dari cara mengajar yang kami berikan ke anak-anak pada saat itu, Kak. Oh begitu. Artinya begini kan sudah 2 tahun ini kan corona kan. Kemudian adik-adik yang sekolah juga kadang dijanji sudah ingin buka kembali sekolah tapi tertutup lagi karena peningkatan corona sampai kemarin Fasya tiba di Bulukumba dan diizinkan ya oleh pemerintah setempat untuk mengajar. Iya, tapi itu antusiasnya anak-anak sekolah di sana seperti bagaimana? Sangat senang, Kak, tapi sebelumnya kita saat ke Bulukumba itu sebenarnya kita semua pengurus yang datang itu sudah swab antigen. Sudah swab antigen. Jadi kita harapannya kita datang ke sana masyarakat dan anak-anak di sana itu kita tidak membawa penyakit untuk mereka, Kak. Oke, sampai tadi Fasya bilang sampai guru-gurunya terinspirasi dengan teman-teman dari 1000 Guru Sulsel ya. Iya. Itu cara pengajarannya perbedaannya seperti apa dengan guru-guru konvensional di sana? Kalau mungkin saya tidak bisa membedakan, tapi cara pengajaran kita waktu turun ke desa tersebut yang baru-baru kita lakukan itu kita menggunakan cara yang sederhana, misalnya melalui nyanyian-nyanyian. Tapi kita waktu itu kita lebih concern terhadap pemberian Bekal ya? Bukan pemberian bekal. Apa? Pemberian informasi kepada anak-anak tentang hal-hal yang boleh disentuh oleh orang lain dan hal-hal yang tidak boleh disentuh orang lain. Tapi kita bawanya itu lebih ringan, Kak. Jadi misalnya kita bawa melalui ice breaking itu kayak nyanyian-nyanyian sederhana yang bisa mereka anak-anak hafal di kepalanya. Hal-hal yang tidak boleh disentuh karena menurut kami hal tersebut itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak sudah sejak usia dini, Kak. Betul ya. Jadi artinya ini jadi hal yang baru ya buat mereka karena guru-gurunya, pengajar-pengajarnya dari luar kampung mereka hadir. Kemudian berapa personel yang turun lapangan waktu itu? Waktu itu 9 orang, Kak. 9 orang. Iya. Nah, 9 orang itu apalagi sudah swab antigen segala macam. Ini betul-betul pure mengajar, memberikan motivasi, terus memberikan ice breaking ke anak-anak atau memang ada juga seperti dalam hal memberikan sedikit bantuan kah atau apa begitu? Jadi waktu kita turun itu alhamdulillahnya kita dapat donasi dari orang-orang baik. Jadi kita sempat memberikan seperti bingkisan kepada anak-anak. Ada bingkisan ya? Iya. Berupa apa itu kalau boleh tahu? Dia ada berupa buku, alat tulis seperti gitu. itu, Kak. Dan itu merupakan donasi dari orang-orang baik kayak gitu, Kak. Seperti itu ya. Baik, komunitas 1000 Guru Sulsel. Kita bilang tadi juga ada pusatnya segala macam. Nah ini saya dengar program selanjutnya kan Traveling and Teaching. Itu kalau tidak salah lokasinya di Maros. Iya. Di Maros. Ini Fasya lagi yang turun lapangan? Kalau saat ini saya tidak ikut dulu pada saat program ini. Kenapa? Karena sebentar lagi akan dimulai perkuliahan, Kak. Oh gitu. Jadi kalau fokus dulu di kuliah ya. Berarti otomatis ada relawan-relawan yang baru yang akan turun langsung ke program
TNT, Iya. traveling Traveling and ya. Teaching. Nah, jadi Traveling and Teaching ini merupakan program unggulan dari 1000 Guru dan 1000 Guru Sulsel karena tujuannya sebenarnya awalnya kita untuk traveling. Tapi biar lebih berbeda, travelingnya kita itu mengajar bersama adik-adik di sana, sekedar memberikan hal-hal sederhana yang mungkin mereka sama sekali belum tahu kalau tentang pengajaran-pengajaran yang mereka belum dapatkan sebelumnya. Jadi itu tujuan awalnya sebenarnya, Kak. Tapi di komunitas 1000 Guru ini banyak yang jadi member guru resmi atau Maksudnya maksudnya guru-guru yang betul-betul mengajar juga di sekolah. banyak sekali, ya? Kak. Jadi bisa saya bilang kebanyakan dari relawan ataupun pengurus itu memang jurusannya mungkin PS jurusan keguruan kayak gitu, Kak, pengajar Ya, rata-rata. Kalau saya sendiri kira-kira umpamanya kalau saya berminat ya, caranya sampai di 1000 Guru Sulsel, komunitas 1000 Guru Sulsel ini bagaimana? Nah, kalau misalnya kakak berminat untuk ikut traveling and teaching ini maksudnya, nah jadi kita itu semua info mengenai 1000 Guru dan kegiatan-kegiatannya itu kita upload ke Instagramnya 1000 Guru. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagramnya 1000 Guru Sulsel mengenai program-program yang akan kita laksanakan. Apa nama Instagramnya? @1000guru 1000_guru_sulsel. @1000_guru_sulsel. Iya. Ya luar biasa sekali nih komunitas 1000 Guru Sulsel ya. Nanti kita akan lebih lanjut mengupas ya tentang 1000 Guru Sulsel. Mungkin kan saya tahu Fasya tidak sendirian datang ke sini ya. Ini ada beberapa teman ya, beberapa rombongan datang di studio Marus TV, dan tentunya nanti di segmen kedua nanti ada narasumber lainnya mungkin yang akan menjelaskan program, kemudian program TNT ini seperti apa, kemudian target dan tujuannya seperti apa, dan tentunya untuk segmen pertama kali ini bersama Fasya saya luar biasa, saya mendapat hal baru, komunitas yang sangat keren tentunya, dan tentunya Maros wajib tahu ini tentang komunitas 1000 Guru Sulsel ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Fasya ya. Nanti kita akan lanjut di segmen kedua. Baik, pemirsa Itawa podcastnya Marus TV, kita akan lanjut di segmen kedua setelah pariwara berikut ini. And Teaching 1000 Guru Sulsel. Nah, ini program TNT seperti apa, Dita? Boleh dijelaskan dulu sih? Oke, tadi kan udah ketemu nih sama Kak Fasya, ngobrol-ngobrol tentang traveling and teaching dan beberapa program lainnya. Betul. Jadi 1000 Guru Sulsel itu sebenarnya programnya ada banyak, Kak. Tapi lahirnya karena ada traveling and teaching. Jadi kita pengennya teman-teman ngerasain traveling yang berbeda. Jadi ada experience mengajar sehari di pedalaman. Jadi bukan cuman guru aja yang boleh ngajar, tapi semuanya juga boleh ikut ngajar gitu. Jadi awal inisiasinya kayak gitu sih. Pengennya teman-teman tahu dulu gimana sih di pedalaman, terus gimana sih cara ngajarnya di pedalaman, ketemu sama anak-anak seperti apa, mainnya bersama mereka juga seperti apa, kayak gitu. Itu termasuk challenge tersendiri ya buat relawan-relawan yang ingin turun langsung ke pelosok-pelosok pedalaman di daerah-daerah tertentu ya. Betul. Untuk mengajar dan memberikan edukasi, dan tentunya menjadi tantangan tersendiri juga karena tidak gampang loh mengajar di pelosok. Beda kalau kita mengajar di kota-kota mungkin ya, atau mungkin pada umumnya gitu. Ini anak-anak pelosok mungkin juga mungkin updatean berita mungkin tidak terlalu sampai ke sana, dan kita harus menyesuaikan ya, Dita ya. Betul. Baik, ini program TNT dalam sebulan memang ada berapa kali gitu? Oke, jadi kalau program TNT itu tergantung dari periodenya masing-masing, Kak. Jadi kan kita ada kepengurusan. Jadi setiap kepengurusan tergantung dari teman-teman mau ngadainnya sesering apa. Jadi kalau kita kebetulan di satu periode ini dari 2020 sampai 2022 insya Allah nanti ada 3 TNT. Ada 3? Ada 3 TNT. Nah, kalau yang pertama kan kemarin udah tuh yang tadi disebutin sama Kak Fasya yang di Bulukumba. Nah, ini TNT kedua untuk periode kami. Gitu. Yang TNT kedua periodenya Dita. Ya. Rencana diadakan di mana? Di tanggal 3 September sampai 5 September insya Allah. 3 September sampai tanggal 5 September. Lokasinya di mana ini, Dita? Di Maros. Wah, lokasinya di Maros. Serius? Yes. Oh, di Maros ya? Iya. Jadi
program pertama itu yang di Bulukumba yang tadi Fasya datangi, ini untuk program TNT kedua ini ada di Maros. Ya, betul. Lokasinya di mana sih di Maros? Di Madrasah Ibtidaiyah Patanyamang. Madrasah Ibtidaiyah. Oh, berarti Malawa ya? Ya, di Malawa, betul banget. Luar biasa. Ya, jadi ini kita jauh-jauh dari Makassar dapat titik program TNT kedua di Malawa. Iya, betul. Apa yang menjadi penilaian bahwa kita harus ke Malawa gitu? Apa yang jadi alasan? Sebenarnya jadi untuk kegiatan traveling and teaching itu kita sering melaksanakannya assessment dulu, Kak. Jadi ketika mau buat kegiatan kita harus assessment dulu. Nah, tergantung dari program kita nih mau ngadainnya seperti apa. Jadi teman-teman requestnya mungkin beda-beda ya, tiap-tiap kegiatan. Nah, kebetulan pada saat itu ada teman-teman yang merekomendasikan untuk kegiatan di Malawa ini. Nah, pada saat kita survei ke sana, teman-teman kayak wah harus di sini sih gitu. Jadi oh ya oke, kita laksanainnya di situ gitu nanti. Berarti teman-teman relawan 1000 Guru Sulsel ini sudah ceklok di Malawa dong? Betul. Dita ikut? Kebetulan bukan saya yang pergi waktu itu ya. Gitu, tapi kalau di Malawa sendiri Dita pribadi belum pernah ke daerah sana? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Kalau saya sendiri udah berapa kali ke daerah sana dan tentunya memang keren di sana. Kalau tidak salah di Malawa juga itu ada permandian air panas. Nah, kita juga waktu kemudian itu ada yang terkenal Liampaning ya, wisata goanya. Nanti boleh tuh teman-teman dari 1000 Guru Sulsel jalan-jalan. Atau mungkin sudah ada programnya, sudah ada jadwal. Iya, jadi kan kita traveling and teaching nih. Jadi betul. untuk teachingnya kita di MI Patanyamang itu dan untuk travelingnya kita bakal ke sana. Udah ke sana. Berarti selama 3 hari ini kan programnya selama 3 hari kalau nggak salah ya. Ini berapa hari mengajar, berapa hari traveling sih? Nah, sebenarnya kita untuk traveling and teachingnya itu jadi seharian itu bakal ngajar sama anak-anak dan selebihnya kita traveling bareng. Oh, tetap ada travelingnya ya? Ya, betul. Saya kira ngajar tuh baru pulang terus travelingnya ya kalau sempat lewat singgah. Tapi memang ada program tujuan ke sana ya? Iya betul, jadi semuanya terplanning dengan baik, insya Allah. Oh, ini yang memilih tempat Malawa kenapa kan banyak lokasi di Maros, pelosok-pelosok ada Tompo Bulu, ada Moncong Loe, kemudian banyak juga yang mungkin daerah-daerah terpencil, tapi jatuh-jatuhnya ada di Malawa ya? Iya betul. Jadi kalau teman-teman belum tahu 1000 Guru Sulsel itu kan sudah ada dari 2014 dan dari 2014 sampai 2021 ini sudah banyak sekali tempat yang kita datengin gitu, dari Makassar sampai Bulukumba sampai Toraja dan lain sebagainya. Dan kebetulan di beberapa kali TNT tuh udah pernah ke Maros juga. Nah kebetulan kali ini ke Malawa. Nanti mungkin daerah Maros lainnya stay tune aja gitu. Baik, siap. Tapi untuk Dita sendiri, pengalaman mengajar di pelosok sudah ada atau ini the first mungkin? Kebetulan saya kan lulus kuliah tuh 2018 ya. 2018. Iya, jurusan? Teknik sipil. Tadi pertanian ya. Sekarang teknik sipil, luar biasa nih member 1000 Guru Sulsel. Saya semakin tertarik malah ya. Kalau saya jurusan Madrasah Aliyah. Boleh mengajar itu? Boleh dong. Nah, ini gimana pengalamannya Dita mengajar di pelosok? Iya, jadi kita di 1000 Guru Sulsel malahan semuanya beragam, Kak. Jadi malah dari 30-an pengurus, cuma beberapa orang yang sebenarnya sebagai guru. Jadi yang lainnya beda-beda backgroundnya gitu. Nah, kenapa saya pengennya saya bukan pertama kali sih ketemu sama 1000 Guru untuk ngajar di pelosok gitu. Jadi sebelum selesai kuliah saya memang sering ikut beberapa program di beberapa komunitas lain tentang mengajar dan di pelosok. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya. Oh gitu. Jadi ini kayak semacam dilanjutkan aja ya hobi-hobi dan komunitas sebelumnya. Betul. Dan ini lebih intens lagi di 1000 Guru Sulsel. Betul. Kuliah masih lanjut atau S1 sudah selesai? Sudah S1 sudah selesai ya? S2 lanjut? Belum kepikiran. Belum ya? Berarti memang harus fokus di 1000 Guru Sulsel dong ya? Baik, kemudian di Malawa tanggal berapa tadi? Maaf. 3 September sampai 5 September. 3 September itu start dari Makassar. Rencana tiba di sana tanggal 5 atau sebelum tanggal 4 ya? Iya, jadi kita startnya itu mulai tanggal 3 September itu udah nyampe Maros insya Allah.
Semoga PPKM tidak diperpanjang gitu atau ya. Jadi kegiatannya juga udah bisa berjalan dengan lancar gitu. Baik, ini rencana tanggal 3 sampai tanggal 5 September di TNT Traveling and Teaching di Malawa, Patanyamang sana ya. Ini selain daripada mengajar, apa sih tujuannya Dita ini gabung di 1000 Guru Sulsel ini? Apa kayak yang disampaikan tadi sama Fasya, kalau bahkan di 1000 Guru Sulsel ini sampai ada yang dapat jodoh mungkin? Cari atau mungkin masih single kan? Iya masih. Ya atau mungkin salah satunya juga ya. Fokusnya bukan di situ sebenarnya. Fokusnya, tapi kalau ada kan artinya beberapa memang itu orang jodoh karena sefrekuensi, sehobi, bahkan sekegiatan ya. Ya kalau kenapa tidak ya, apalagi mungkin nanti di Malawa beberapa hari ini ya mungkin dapat ya ceritanya atau frekuensinya. Tapi dari member 1000 Guru Sulsel ini imbang laki-laki perempuannya atau kebanyakan perempuan mungkin? Kita selalu kita selalu berusaha untuk balance antara laki-laki dan perempuan, bukan cuman karena bukan karena gendernya sih, lebih ke kesetaraannya aja gitu. Karena kan kalau di kepengurusan memang kebanyakan sebenarnya perempuan di kepengurusan, tapi secara secara peran kita semuanya sama gitu. Oh gitu. Baik, kalau masalah mengajar di pedalaman nih, Dit, apa Dita lihat adik-adik di sana juga belajar daring mungkin ya? Di sana sempat ada belajar daring juga, maksudnya kalau biasanya Dita mengajar di pedalaman, menurut Dita apa efektif itu belajar daring seperti itu? Kalau anak-anak di pedalaman seperti apa menurut Dita? Ya sejujurnya sih adik-adik kalau di pedalaman beberapa kali kita datang itu mereka saat corona seperti ini ya, mereka malah tidak bisa belajar secara formal karena mereka tergendala dengan device, mungkin keluarganya di sana tidak memiliki handphone, betul. Tidak ada laptop, mereka tidak kenal laptop misalnya, tidak ada sinyal biasanya seperti itu. Jadi adik-adik di sana sebenarnya terkendalanya di situ. Mereka ada beberapa yang malah tidak bisa belajar. Iya, jadi makanya kita ke sana pengennya beri pengalaman baru gitu. Jadi belajarnya lebih seru, lebih fun gitu. Ya. Kayak artinya belajar sambil bermain ya. Iya, betul. Belajar sambil bermain. Nah, ini adakah kurikulum khusus di 1000 Guru Sulsel ini, atau memang teman-teman relawan ataupun member 1000 Guru Sulsel ini masing-masing punya cara mengajar begitu, atau memang ditetapkan kurikulumnya seperti ini loh? Ada tidak? Jadi kalau di 1000 Guru Sulsel itu sebenarnya kita secara kurikulum sebenarnya fleksibel. Jadi ngikutin dari perkembangan RPP dari sekolahnya masing-masing. Cuman kan gini, seperti yang tadi kakak bilang, kita tidak bisa meng-compare antara yang di kota sama yang di pedalaman gitu. Semuanya beda secara fasilitas, secara pembelajaran semuanya berbeda. Jadi kita lebih ke ketika misalnya kita assessment, kita survei ke sana, kita lihat oh adik-adik ternyata di sananya belajar seperti apa. Misalnya di satu daerah adik-adik kelas 1 dan kelas 2 misalnya belum bisa membaca, belum bisa menghitung. Nah, kita support di bagian itu. Jadi memang kita sangat fleksibel tergantung dari beberapa tempat yang kita datengin gitu. Baik. Nah, ini di waktu yang singkat karena kan cuma sehari ngajarnya. Ya, betul. Apa itu juga termasuk efektif mengajarnya, karena seandainya mungkin maaf ya, kalau biasanya anak-anak mahasiswa yang KKN ngajar 3 bulan atau beberapa bulan itu mungkin bisa hasilnya lebih jelas. Ini karena cuma 1 hari, apakah efektif itu Kakak Dita, menurut Kakak Dita sendiri? Iya, jadi memang ketika kita melaksanakan program itu pasti ada tolak ukur keberhasilannya ya Kak. Jadi ketika kita mau melaksanakan program memang kita sadar bahwa ketika 1 kali datang itu belum tentu berimpact baik untuk adik-adik. Tapi kita selalu berusaha memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan agar mereka bisa mengingat. Dan ketika kita datang ke sana, guru-guru ternyata kan malah seneng ya. Sering kali mereka ikut videoin tuh, kayak oh nanti ketika mau ngajar kayak gini deh gitu. Oh gitu, jadi inspirasi ya kayak. Iya, jadi menginspirasi guru-guru di sana juga. Jadi ketika mereka mau ngajarin, ketika kita sudah balik nih ke daerah kita masing-masing, guru-guru juga masih bisa ngajarin dengan cara yang sama. Kayak gitu. Dan kita juga follow up sih. Jadi ketika sudah datang kita
masih bisa kontekan sama kepala sekolah, simpen nomor telepon ya. Ya, jadi untuk komunikasi lebih lanjut. Iya, masih komunikasi. Siapa tahu TNT selanjutnya di beberapa tahun kemudian ke sana lagi gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian ini saya tadi kan disampaikan sama Fasha di segmen pertama, kalau selain daripada mengajar, terus mengajak adik-adik di pelosok itu bermain interaktif, kemudian ice breaking segala macam. Nah, katanya sempat juga diberikan beberapa hadiah ya buat anak-anak di sana. Nah, ini donaturnya dari mana saja ini? Nah, kebetulan alhamdulillahnya sangat banyak sekali orang-orang baik yang terletak di seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang malahan traveling and teaching itu ada bukan dari Sulawesi Selatan. Bukan dari Sulawesi Selatan. Jadi ada yang dari Bogor, ada dari Jakarta, ada dari berbagai daerah gitu. Termasuk juga donasi-donasi yang masuk gitu. Jadi sebenarnya donatur yang datang ke Seribu Guru itu sebenarnya donatur lepas, terserah mau siapa aja bisa berdonasi. Untuk traveling and teaching ini kita juga buka donasi, Kak, gitu. Oh gitu. Kalau mau buka donasi ya, mau berdonasi. Kemudian anak-anak Muda Maros ini kalau mau minat bergabung di member komunitas Seribu Guru Sulsel, seperti apa? Mungkin bisa ajakannya Kakak Dita ya di segmen terakhir ini. Jadi Seribu Guru Sulsel itu teman-teman bisa dapat Instagramnya di @1000_guru_sulsel. Kita sering banget update di sana tentang kegiatan, termasuk dengan traveling and teaching kali ini. Jadi kita karena kebetulan rekrutmen untuk relawannya sudah selesai, jadi kedepannya kita akan membuka donasi untuk adik-adik di sana. Jadi mereka juga membutuhkan ketika teman-teman belum bisa berkontribusi secara langsung, teman-teman bisa berkontribusi dengan cara berdonasi. Nanti bisa via Instagramnya Seribu Guru aja, kontak kami di sana. Tergantung teman-teman mau donasi apa aja silahkan, kita sangat terbuka. Bebas ya? Bebas banget gitu. Untuk kepengurusan sebenarnya kita juga udah close untuk rekrutmen kepengurusan, tapi teman-teman bisa join di berbagai kegiatannya Seribu Guru Sulsel ke depannya gitu. Begitu. Walaupun tidak tergabung di kepengurusan, bisa bergabung di kegiatan-kegiatan Seribu Guru Sulsel ya. Betul. Banyak banget kegiatannya. Termasuk yang di Malawa ya, kalau ada anak-anak Muda Maros mungkin mau ketemu di sana, ketemu di kegiatan traveling and teaching, boleh bergabung di sana ya? Boleh banget ketemu dan mungkin berdonasi juga bisa. Pastinya kalau ketemu pasti harus berdonasi dong misalnya. Baik, mungkin ada closing statement mengenai Seribu Guru Sulsel dari Dita seperti apa? Teman-teman semuanya ketika dengar tentang Seribu Guru Sulsel, bukan berarti teman-teman tidak bisa join karena teman-teman bukan seorang guru, tapi kita lebih ke bagaimana sih cara kita ngajarin adik-adik, berbagi sama adik-adik, terus juga sharing dan ketemu sama orang-orang baru. Jadi jangan pernah takut untuk ketemu sama Seribu Guru Sulsel, malah ayo kita sama-sama bergabung di komunitas kami untuk membangun anak negeri. Terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Dita untuk waktunya, dan juga tadi di segmen pertama ada Fasha ya yang sempat memperkenalkan juga secara detail seperti apa komunitas Seribu Guru Sulsel yang ada programnya bulan September ya di Malawa, Kabupaten Maros tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di podcast Itawa, podcastnya Maros TV. Kapan-kapan mudah-mudahan ada waktu sebelum ke Patanyama mungkin sehingga kita ngobrol-ngobrol lagi ya, mudah-mudahan ada donasi dari teman-teman ya. Dan tentunya saya Andi Mufli Fadla mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti podcast Itawa, podcastnya Maros TV untuk edisi kali ini, dan tentunya saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar atau pemirsa YouTube Itawa podcastnya Maros TV. Saya Andi Mufli Fadla pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.